Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham Goto menggunakan metode analisis fundamental. Pengetahuan ini sangat penting bagi Anda yang ingin memulai perjalanan investasi saham dengan lebih percaya diri dan berdasarkan data. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham teknologi terpopuler di Indonesia, Goto, dan saya akan membagikan rahasia bagaimana cara menilai potensi investasinya dengan mudah. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam karena data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba Goto. Pada kuartal 4 2024, Goto mencatatkan pendapatan sebesar 15,89 triliun rupiah. Namun, perusahaan masih mencatat kerugian bersih sebesar 5,46 triliun rupiah. Meskipun demikian, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ada perbaikan signifikan di mana kerugian berkurang dari 90,5 triliun rupiah. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas Goto. Gross Profit Margin atau GPM mereka di kuartal 4 2024 adalah 53,35%, menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam operasional utama mereka. Namun, Operating Profit Margin atau OPM masih negatif 14,09%, dan Net Profit Margin atau NPM juga masih negatif 34,38%. Ini menunjukkan bahwa meskipun Goto efisien dalam operasional utama, mereka masih menghadapi tantangan dalam mencapai profitabilitas keseluruhan. Dari sisi posisi keuangan, Goto memiliki aset total sebesar 43,2 triliun rupiah dengan ekuitas 30,4 triliun rupiah pada kuartal 4 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki basis aset yang kuat untuk mendukung operasionalnya. Kesehatan keuangan Goto terlihat cukup baik jika dilihat dari Debt to Equity Ratio atau DER yang hanya 0,14, menunjukkan tingkat utang yang relatif rendah. Equity Multiplier atau M sebesar 1,42 menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang untuk membiayai asetnya, yang merupakan indikator positif untuk stabilitas keuangan jangka panjang. Dalam hal manajemen perusahaan, Return on Equity atau ROE Goto masih negatif 7,37%, sementara Return on Assets atau ROA juga negatif 5,18%. Meskipun masih negatif, ada perbaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya di mana ROE mencapai negatif 28,77%. Ini menunjukkan bahwa manajemen sedang berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan aset perusahaan. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Dalam valuasi menggunakan PE Band, kita melihat bahwa harga wajar Goto berdasarkan metode ini adalah Rp16,65 per saham. Dengan harga pasar saat ini Rp80, ini menunjukkan bahwa saham Goto diperdagangkan jauh di atas nilai wajarnya dengan margin of safety negatif 79,17%. Sementara itu, valuasi menggunakan PB Band menunjukkan harga wajar Rp32,11 per saham. Ini juga mengindikasikan bahwa harga saham Goto saat ini berada di atas nilai wajarnya dengan margin of safety negatif 59,86%. Nah, itulah analisis fundamental saham Goto. Bagaimana menurut Anda? Apakah Goto menarik untuk investasi? Berikan komentar Anda di bawah dan beritahu kami saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video analisis saham lainnya. Oh ya, untuk memulai perjalanan investasi Anda, yuk download aplikasi Saham Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.